Saudara, Timnas Indonesia U17 memiliki modal bagus menghadapi Afghanistan. Tim asuhan Nova Arianto sudah mengantongi 2 kemenangan sebagai modal yang berharga. Modal 6 poin membuat Timnas Indonesia U17 ini mengunci tiket untuk lolos ke perempat final Piala Asia 2025. Selain Evandra Florasta dan kawan-kawan yang juga mendapat tiket untuk berlaga di Piala Dunia U17 2025. Melawan Afghanistan, Nova Arianto diprediksi akan merotasi tim Merah Putih kala berhadapan dengan lawan-lawan yang tangguh. Sementara itu ada sejumlah nama yang dapat diberi kesempatan bermain, saudara. Catatan AFC, ada sekitar 6 pemain Timnas U17 yang belum tampil untuk Timnas Indonesia U17, saudara. Yakni ada bek Ida Bagus, kemudian ada Faris Nur Hidayat, penyerang Aldi Taher, gelandang Farhad Faras, serta ada 2 kiper Randy Razaku dan juga Raka Syafaka. Korea Selatan yang di laga pertama dikalahkan oleh Indonesia tampil apik di pertandingan kedua kontra Afghanistan. Laga belum genap 20 menit, skuad dari Korea Selatan ini sudah mencetak 3 gol di gawang Afghanistan. Masing-masing melalui aksi dari Jung Hae-jung menit ketiga, eksekusi penalti dari Kim Ye-gyeon di menit ke-6, dan juga ada sepakan terukur, saudara, yang dilakukan oleh Kim Eun-song menit 17. 3-0 Korsel memimpin di paruh pertama. Di babak kedua, saudara, 3 gol berhasil ditambahkan oleh skuad dari Korea Selatan, diawali dari sontekan dari Oh Ha-ram pada menit ke-51 dan juga ada tandukan dari Park Byung-chan pada menit ke-66 dan ditutup dengan brace dari Kim Eun-song. Menang 6-0, Korsel membuka persaingan untuk melaju ke perempat final. Kita bahas persiapan Timnas U17 melawan Indonesia ataupun melawan Afghanistan, saudara. Dan kans lolos ke semifinal Piala Asia 2025. Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Bung Haris Pardede atau biasa saya sapa Bung Harpa. Selamat petang, Bung Harpa. Selamat petang, Bung Yasir. Kalau kita lihat hasilnya ini tentu tidak mempengaruhi posisi Indonesia begitu. Tapi apa yang Anda baca yang akan dilakukan oleh Coach Nova? Ya, pertama kita sudah memastikan bukan hanya juara ke knockout stage, ke babak perempat final, tapi juga kita memastikan sebagai juara grup. Ya, karena ini konsekuensinya berarti nanti kita akan berhadapan dengan runner-up grup D. Di mana di grup D itu masih cair, ada Korea Utara, ada Tajikistan, Oman, dan juga Iran. Kita masih menunggu sampai match day terakhir, baru nanti kita akan tahu lawannya siapa. But doesn't matter. Yang terpenting adalah kita sekarang menatap pertandingan yang besok akan berlangsung menghadapi Afghanistan. Ya, ini pertandingan yang saya pikir, saya yakin sekali akan dilakukan rotasi. Rotasi itu ada gunanya ada 3. Pertama tentu untuk mengistirahatkan para pemain inti, Evandra Florasta, Panji, dan lain-lain. Kedua juga menghindari cedera pemain utama. Dan ketiga, memberikan kesempatan bagi para pemain yang belum tampil atau menit playnya sedikit untuk bisa mencicipi pertandingan sebagai starter besok menghadapi Afghanistan. Jadi menurut Anda kemungkinan besar Nova Arianto akan merotasi ya, karena sudah mengunci ya untuk kemenangan ini ya? Iya, tinggal bagaimana rotasinya, ya apakah semuanya di rotasi atau mungkin setengah-setengah. Kalau feeling saya mengatakan setengah-setengah. Jadi misalnya yang inti main dulu dari awal, 5 lagi cadangan, kemudian babak yang kedua nanti mungkin pemain yang inti tadi diganti pemain cadangan lainnya. Kira-kira mungkin seperti itu. Termasuk bagaimana Anda membaca pentingnya bermain menit by menit dari pemain-pemain muda ini? Iya pasti ya, karena sekali lagi yang perlu kita tekankan di sini buat seluruh fans Timnas, walaupun kita tentu pasti kita semua berharap yang terbaik ya, bisa melangkah sejauh mungkin buat adik-adik kita. Tapi jangan lupakan juga ini adalah pembinaan kelas usia. Tujuannya bukanlah juara, tapi tujuannya adalah mematangkan mental, pengalaman, dan juga teknik bermain dari Evandra Florasta dan kawan-kawan. Itu yang terpenting. Jadi kalau saya sih berpikir bagaimana juga berikan kesempatan bagi pemain cadangan yang memang bagus. Misalnya salah satunya saya mesti sebut nama nih, Jos Holong. Kemarin dia baru main sebentar, tapi kemudian langsung memberikan assist di mana dia sebenarnya bisa saja menceploskan bola menjadi gol, tapi kemudian dia memberikan assist kepada Evandra Florasta. Jadi pemain-pemain seperti ini yang
Termasuk juga Fandi Ahmad ini dari Persija juga saya pikir harus diterjunkan ya untuk bisa menggembleng mental mereka, karena kalau kita lihat tidak hanya untuk AFF ini tapi masih ada banyak sekali pertandingan ke depannya. Kalau kita berbicara di penghuni grup D tadi yang sudah Anda sebutkan masih cair begitu, Anda membacanya akan seperti apa? Saya pikir kandidat yang ada ya, Tajikistan, Iran, Oman dan juga Korea Utara ini semuanya tadinya kita berpikir Oman lah yang paling lemah, tapi ternyata kemarin Oman secara mengejutkan setelah tertinggal 1 kali atau 2 kali saya lupa, mereka akhirnya bisa berbalik menjadi unggul dari Iran 3-2, artinya kekuatannya merata. Dan kalau di kelas usia ini memang tidak seperti di senior, kita lebih mudah untuk memapping atau memetakan. Di kelas usia ini nggak terlalu mudah, tapi yang buat saya sih nggak penting ya, mau Korea Utara, mau Iran, mau Tajikistan atau Oman, yang penting adalah kita fokus ke diri sendiri dan membenahi attitude di antara pemain, dan ini sudah dilakukan oleh Coach Nova. Salah satunya yang paling santer kita dengar adalah melarang para pemain untuk mengintip sedikit pun sosial media. Sosial media ya, ini yang sempat ramai juga ya. Betul. Nah, dan kalau soal, sorry saya potong Bung Nova, Bung Harpa. Kalau soal bagaimana menjaga mental, karena ini yang kita harus benar-benar pastikan. Karena kalau kemarin euforianya begitu luar biasa, jangan sampai euforia yang sudah begitu luar biasa ini tidak dieksekusi baik untuk Piala Asia. Apa yang Anda lihat yang akan dilakukan oleh Coach Nova selanjutnya? Ya, pertama betul, kita harus menyebut Coach Nova dalam situasi ini. Kenapa? Karena dialah yang kelihatannya punya otoritas dan juga didengar oleh para pemain. Dan itu sudah dibuktikan dengan para pemain fokus, tidak banyak. Kalau kita lihat kemarin habis menang misalnya Bung Yasir, itu tidak ada satupun yang setahu saya bikin status. Gitu, ini salah satu pertanda. Dan itu bagus, artinya memang ya kalau untuk masyarakat kita nggak bisa halangi ya untuk berpendapat. Mereka misalnya senang, euforia atau mengkritik, itu kita nggak bisa halangi gitu loh. Itu resiko lah sosial media di sekarang. Tapi kalau untuk pemain-pemain itu sendiri itu bisa, dan itu otoritas itu dari Coach Nova, dan Coach Nova kita lihat sosok yang sangat tegas dan kelihatannya didengarkan, dan efek itu kita lihat sejauh ini positif, membuat pemain kelihatannya lebih fokus dan lebih konsentrasi saat tampil. Karena kalau kita lihat ini kerja tim ya, tidak hanya ada Evandra di situ, tapi banyak pemain-pemain yang juga berkolaborasi di timnas U17 ini. Dari mental, permainan dan juga taktik, mana yang lebih difokuskan menurut Anda? Saya pikir kekompakan ya, makanya kalau dari pertandingan pertama sama kedua itu komposisinya sama persis, dan itu sudah saya prediksi. Ya karena dalam turnamen seperti ini tidak ada lagi waktu untuk beradaptasi dengan pemain baru, dengan taktik yang terlalu baru, kecuali pemain itu cedera atau akumulasi kartu, baru diganti. Jadi pertandingan pertama, kedua, komposisinya, formasinya sama persis, memang ada yang beda. Yang beda adalah pendekatannya, dan ini sangat bisa diterima dan memang logis ketika menghadapi Korea Selatan. Ketika kita tahu lawan kita di atas kita, that's fine. Kita nggak apa-apa mengakui, sehingga kita tahu diagnosanya, serumnya seperti apa. Kita bermain bertahan, bermain counter press, and we made it. Kita berhasil menang 1-0. Lawan Yemen, yang memang kelasnya sedikit di bawah kita bermain lebih menyerang, mengambil inisiatif dan hasilnya 4-1. Jadi lawan Afghanistan menurut saya nih Bung Yasir, ini gimana nih, Bung? Kita mencoba strategi baru untuk lebih menyerang lagi. Nggak apa-apa. Toh di sini kan sudah termasuk rotasi tadi ya juga diterapin di sini ya. Rotasi sudah pasti, tapi kemudian cara main pun harus mungkin saatnya untuk kalau mau coba-coba lah, kasarnya seperti itu. Betul. Dan jangan takut salah, karena ini pertandingan sudah tidak menentukan, dan pemain-pemain ini pun banyak yang nanti akan pemain cadangan yang katakanlah lebih lepas untuk menampilkan permainan menyerang, begitu. Oke, tadi sudah disampaikan tadi ada Korea Utara, Oman, kemudian ada Tajikistan dan juga Iran. Tapi menurut Anda sendiri siapa lawan Indonesia yang harus benar-benar diwaspadai dari grup D? Ya berarti kita bicara sejarah ya, kalau kita bicara sejarah nama besar Iran memang tidak bisa bohong. Langganan Piala Dunia di tim senior, pembinaan usia mudanya juga sangat luar biasa, sehingga Iran yang saya pikir patut diwaspadai. Cuman kata ini agak kurang pas mungkin kita lekatkan karena kita sudah tidak berpengaruh lagi. Di partai menghadapi Afghanistan. Jadi kalau saya begini Bung Yasir, yang penting adalah kita melangkah sejauh mungkin di turnamen ini tanpa membebankan mereka harus juara. Kenapa? Karena kalau semakin banyak partai maka semakin banyak pengalaman yang ditimba oleh para pemain. Buat saya yang penting itu. Karena harapan kita timnas U17 ini tidak hanya di Piala Asia tapi tetap juga berkarir ataupun melenggang sampai ke Piala Dunia ya. Juga punya karir yang bagus. Terima kasih Bung Harpa telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Bung Harpa.